pembina upacara. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor, upacara apel pagi Senin 14 Maret 2022 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Penghormatan kepada bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya diikuti oleh seluruh peserta upacara. Kepala bendera merah putih. Hormat, gerak. Mengheningkan kita dipimpin oleh pembina upacara. Untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan dan pendahulu kita, mari kita mengirimkan doa seraya menundukkan kepala. Hening cipta dimulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan untuk korban kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan inilah kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Panca Prakerja Korps Pegawai Republik Indonesia. Panca Prakerja Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan persatuan bangsa serta kesetiakawanan pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pengarahan oleh pembina upacara. Peserta upacara diistirahatkan. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita masih diberikan kesehatan. Salam serta taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu serta saudara-saudaraku yang saya hormati, pada hari ini kita kembali melaksanakan satu rutinitas upacara setiap hari Senin. Kalau saya sampaikan bahwa kegiatan ini memang kita harus ikhlas mengikutinya, dalam artian bahwa meskipun tidak ada konsekuensi. Jadi kalau kita tidak hadir upacara tidak ada konsekuensinya, tapi ada tanggung jawab moral yang besar, bahwa sebagai seorang staf, pimpinan, kemudian tenaga kependidikan, kita punya tanggung jawab untuk menghadiri. Kemudian yang kedua, sekarang ini sudah masuk pekan ke-5 ya, ke-6 kan.
kemarin tadi malam saya minta kepada Pak Kasubag, khususnya di akademik ya, untuk merekap perkuliahan, pelaksanaan perkuliahan. Terkait dengan pelaksanaan perkuliahan, meskipun sesungguhnya kita terbagi-bagi, ada akademik, ada perencanaan keuangan sumber daya, ada kemahasiswaan, tetapi mari kita memandang bahwa seluruh proses, jadi kalau dalam perusahaan core bisnis kita itu adalah pendidikan. Tidak bisa berjalan akademik kalau tidak disupport oleh yang lain. Pengambilan keputusan harus berdasarkan data yang ada. Saya tadi sebelum masuk ke sini berharap sebenarnya bukan saya pembina perkara, karena saya mau ngecek. Nanti jangan-jangan nanti akan wakil dekan bidang 1 itu, wakil dekan 1 itulah bidang akademik, riset, inovasi dan upacara. Saya cek tadi hanya akuntansi S1 prodi S1 yang progresif, punya monitoring pelaksanaan perkuliahan. Mudah-mudahan saya sengaja tidak langsung upload apa yang dikirimkan oleh Pak Ridwan tadi pagi ke saya, karena saya khawatir jangan sampai seperti saya sudah mengajar 4 kali di manajemen mata kuliah, seluruh mata kuliah saya di manajemen, dan seluruh monitoringnya saya sudah kirim. Tapi ternyata di monitoring fakultas saya baru 1 kali. Ini bukan tendensi kepada manajemennya, bukan. Laporan yang sampai kepada saya baru akuntansi yang monitoringnya bagus. Kalau kita berbasis data, artinya baru dosen prodi S1 akuntansi yang melaksanakan tatap muka 4 kali. Pertanyaannya kemudian, di mana letak persoalannya? Paling gampang dosen itu menyalahkan pegawai. Saya juga dosen. Paling gampang. Oleh karena itu, jangan kemudian, ada kata-katanya Pak Dekan beberapa waktu yang lalu selalu mengatakan gini, jangan biarkan permasalahan itu bermalam. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, saya 7/24 seperti McD itu. 7/24, 7 hari dalam 24 jam saya siap menerima WA-nya Bapak Ibu sekalian kalau ada masalah. Saya tidak mengenal namanya hari Sabtu, hari Ahad. Meskipun saya tahu mungkin kemungkinan besar kita berbeda, ada hari untuk untuk keluarga dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kepada teman-teman yang di admin akademik, saya minta jangan hari ini barangkali ya, paling lambat besok monitoring sudah harus berbasiskan data. S1 akuntansi manajemen, magister manajemen, itu laporan yang sampai ke saya, itu yang progresif. Ada kebijakan sebentar siang kalau nggak salah bagi KPU, sebentar siang ini hadis upacara ini bidang 2 akan melakukan pertemuan, yaitu terkait dengan pembayaran lelahnya dosen, honor mengajarnya di pasca. Kalau berdasarkan data tadi, ngamuk dosen. Siapa yang dikena? Itu semua. Nah, dibilanglah bahwa kita tidak optimal. Saya tidak mengatakan kita tidak becus, tidak optimal kita dalam bekerja. Kenapa? Kalau tiba-tiba bidang 2 mengambil data per hari ini, ada orang yang sudah mengajar 4 kali, tapi laporannya baru 1 kali. Berarti yang dibayar baru 1 kali, karena datanya cuma 1 kali. Sekarang siapa yang bermasalah? Kita masih punya waktu 1 hari setengah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mohon, kalau ada kendala, di mana kendalanya? Jangan biarkan bola itu mati di kaki kita. Mudah-mudahan datanya itu tidak update karena dosennya tidak mengirim. Mudah-mudahan. Tetapi lagi-lagi kita harus, bukan kita menghindar, ya kita menghindar. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, syukur alhamdulillah Fakultas Ekonomi itu fasilitasnya boleh dibandingkan dengan yang lain. Tetapi jangan juga fasilitas yang lengkap ini kemudian kita abai di dalam mengelolanya.
Salah satu poin di dalam ISO itu adalah pengelolaan risiko. Seluruh utilitas yang ada hanya bisa dimanfaatkan dalam masa itu tadi, Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 sampai dengan 17.00, kecuali kalau ada kondisi khusus. Hari Sabtu yang lalu kebenaran Pak Dekan temukan ada ruangan yang AC-nya masih menyala. Oleh karena itu, sebelum ini menjadi satu bola liar yang besar, mari Bapak Ibu sekalian, jangan mengatakan bahwa saya kan bukan perlengkapan. Saya bukan perlengkapan, itu urusannya Pak Baki dan teman-teman yang lain. Mari Bapak Ibu sekalian, kita saling cross check. Misalnya di ruangan saya tidak mau mengatakan di ruangannya W21 AC dan lampu ketika pukul 17.00, kecuali kalau ada yang kondisional ya, kan tidak setiap hari juga ada yang seperti saya dengan dekat anak itu biasa sampai sholat isya sampai baru pulang. Kecuali kalau yang begitu, jangan juga hitam putih bahwa kalau 17.00 masuk di staf matikan semua padahal ada orang di dalam. Artinya saya punya tanggung jawab di dalam ruangannya bidang 1 mematikan AC, kalau menyalakan ada mematikan AC dan lampu. Kalau saya lupa, ada orang kedua yang kemudian melihat itu. Jangan mengatakan bahwa itu bukan ruangan saya, itu bukan bidang saya. Kan bisa jadi rasanya begini, saya takut masuk jangan sampai ada apa-apa. Itu tidak terjadi apa-apa kalau memang kita apa-apa. Itu kira-kira Bapak dan Ibu sekalian ya. Supaya kita saling membantu agar supaya kinerja kita itu lebih optimal. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Keberhasilan Fakultas Ekonomi itu tidak ditentukan oleh pimpinan, hanya ditentukan oleh pimpinan. Kita semua yang Bapak Ibu sekalian ini, kita semua yang hampir 100 orang lebih. Tentu kalau kita bekerja dengan baik, kita sekarang bersyukur karena online. Nah, saya ingat, jangan biarkan permasalahan itu bermalam. Sampai dengan pertemuan keempat ini, pekan keempat, kita masih berhadapan dengan masalah Zoom. Ada 9 Zoom kita bermasalah. Dan saya sudah komunikasikan dengan Pak Dekan dan bidang 2 agar supaya segera diselesaikan masalah ini. Saya dengar ada beberapa hal yang kita harus memberikan pelayanan ekstra, ya. Kita tidak membeda-bedakan, seluruhnya kita berikan pelayanan yang baik. Saya dengar ada masalah di Maksi, di PUPR ya. Kita harus hati-hati yang satu. Karena jangan sampai berlaku hukum ekonomi. Saya bayar mahal, kenapa pelayanannya begini? Jadi tolong, kalau sekali lagi, teman-teman sekalian pakai prinsip 7/24 jam. 7/24. Artinya apa? Kalau masalahnya terjadi di hari Sabtu atau hari Ahad, jangan sungkan-sungkan. Laporkan kepada siapa yang bertanggung jawab di situ. Kalau saya, insya Allah saya terbuka Bapak Ibu sekalian. Saya kira demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya siap. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa dan yang Maha Bijaksana, dengan rahmat dan hidayah-Mu, pagi ini kami siap untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan kami, berbakti kepada nusa, bangsa dan negara kami. Untuk itu ya Allah, sinarilah hati kami dengan hidayah dan bimbingan-Mu. Semoga tugas dan pekerjaan yang kami laksanakan dapat bermanfaat bagi nusa, bangsa dan negara kami. Ya Allah, Tuhan semesta alam,
Jiwailah tekad dan pengabdian kami dengan penuh keimanan, kesabaran, keikhlasan. Tuntunlah kami ya Allah ke jalan yang benar dan Engkau ridhoi, serta dan bimbinglah kami untuk mencapai keberhasilan mulai kebersamaan. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa, kesalahan dan kesilapan kami dan jadikanlah semua sebagai pelajaran bagi kami agar kami menjadi lebih baik. Ya Allah, berilah kami kesehatan dan jauhkanlah kami dari segala penyakit, musibah dan bencana. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah dan memohon. Kabulkanlah doa dan cinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor upacara apel pagi Senin 14 Maret 2022 telah selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepala pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Pemimpin upacara membubarkan peserta upacara. Bubar, gerak.